Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini dalam suasana yang hujan rintik-rintik kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan belajar bersama-sama ta'lim sampai dengan waktu syuruk nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan juga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian hari ini mungkin agak berbeda dengan biasanya, karena sepertinya ada teman kita yang penasaran, pengen belajar bahasa Arab. Jadi hari ini coba kita gitu. Kalau Al-Quran kan selama ini mungkin sebagian besar dari kita memahami makna tersurat, itu berdasarkan makna ya, terjemahannya maupun ya kalau kita bahasa tafsirnya. Tapi ternyata ada makna-makna tersurat yang bisa dipahami, yang hanya bisa dipahami jika kita sedikit banyak paham bahasa Arab. Apalagi kalau para ulama ya terus menggali makna-makna apa yang tersirat di dalam Al-Quran ya, sampai dengan hari ini tidak pernah habis. Mana-mana tersebut digali oleh para ulama macam-macam. Baik, kita mulai. Jadi di dalam bahasa Arab seluruh kata yang jumlahnya bisa jutaan dalam bahasa Arab itu hanya terbagi atas sebetulnya 3 kategori besar. 3 kategori besar. Ada yang tahu? Jadi yang pertama adalah kategori namanya isim. Ada yang tahu isim? Iya. Isim. Isim adalah kata benda atau yang dibendakan dan tidak bergantung dengan waktu. Jadi katanya tidak berubah dengan seiring perubahan waktu. Jadi tidak ada tenses, bahasa Inggrisnya gitu, kalau gampang ya. Kata benda. Yang kedua pembagiannya adalah fi'il. Ada yang tahu fi'il? Nah, fi'il adalah kata kerja. Jadi bedanya kata kerja dengan kata benda. Kalau kata benda tidak bergantung dengan waktu, kalau kata kerja bergantung dengan waktu. Sama kayak di bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan eat, tulisannya, makan. Kalau sedang makan,
eating, pakai ing. Kalau telah makan atau dimakan, eaten. Nah, itu artinya kata tersebut terpengaruh oleh perubahan waktu. Kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan, bentuk katanya berubah. Nah, dalam hal ini bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu mirip. Kalau di dalam bahasa Arab, misalnya kata kola, apa itu kola artinya? Berkata. Tapi sebetulnya ada makna tersirat di dalam kola adalah telah dan lampau. Jadi itu bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Tapi beda dengan kata masjid misalnya. Ya tidak ada perubahan. Kalau dulu namanya masjid, kalau sekarang masjid, nah nggak ada. Ya kan? Tapi beda dengan kata kerja atau fi'il, itu berubah. Kalau dulu kola, kalau sekarang yaqulu. Gitu. Yaqulu adalah bentuk sekarang. Jadi sedang berkata atau akan berkata maknanya. Maskulin juga. Karena yang feminin beda nanti katanya. Jadi bahasa Arab itu begitu. Beda bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris hanya bergantung sama tenses, tapi bahasa Arab mengenal ada namanya maskulinitasnya tadi. Apakah ini maskulin atau feminin, laki-laki atau perempuan. Plus mengenal juga kalau bahasa Arab apakah ini untuk satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih dalam satu kata. Nah, jamak gitu kan, ada namanya mufrad satu orang, musanna lebih dari dua orang ya, atau apa namanya jamak. Jamak itu tiga atau lebih. Oke ya, sampai sini bisa ditangkap. Jadi ada isim. Wah, banget. Baik. Ya, sekalian, enak kalau ditulis ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu terdiri atas tiga macam. Yang pertama adalah kita sebut dengan isim. Kemudian yang kedua adalah kita sebut dengan fi'il. Nah, yang ketiga adalah kita sebut dengan huruf. Huruf. Ya ini nahu, kita lagi belajar nahu. Bahasa Arab kan nahu apa sorof. Nah, ini kita belajar nahu dasar lah. Jadi ada isim. Apa itu isim? Kata benda atau yang dibenarkan ya, tidak bergantung dengan waktu. Oke. Yang kedua adalah fi'il. Apa itu? Kata kerja ya, atau kata kalimat yang berubah jika ada perubahan waktu, bergantung dengan waktu ya. Yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Nah, huruf adalah selain isim dan fi'il. Itu aja gampang ya. Atau kata yang tidak punya makna jika tidak digandengkan dengan kata yang lain. Misalnya fi, artinya apa? Di dalam. Di dalam apa? Nggak jelas kalau nggak digabungkan dengan kata yang lain. Lain kan misalnya kita gabungkan dengan masjid, fil masjidi, di dalam masjid. Atau ila, saya juga ila bukan, ila ke. Nah, kalau kecuali ada illa, ada tasydidnya. Nah, kalau kecuali tulisnya gini, illa. Ya, kata sambung atau kata bantu lah, semacam itu. Pokoknya kata yang tidak bisa berdiri sendiri jika tidak digabungkan dengan kata yang lain. Itu namanya huruf. Oke ya. Ada isim, ada fi'il, lalu semua bahasa Arab kata apapun pasti kategori cuma ini tiga. Kalau nggak isim, ya fi'il. Kalau nggak fi'il,
ya huruf. Nah, cuma 3 ini aja. Oke, sampai sini. Bagaimana cara kita mengetahui, mendeteksi apakah kata tersebut isim, fiil, atau huruf? Cara mendeteksinya gimana nih? Gitu. Nah, para ulama ahli nahwu mengajarkan kepada kita untuk mendeteksi isim paling tidak ada 4 cara ya. Tapi hari ini kita akan belajar 2 cara aja. Ini ada 4 cara untuk mendeteksi apakah kata tersebut isim, fiil atau huruf. Isim terutama isim. Apakah ini isim atau bukan? Ada 4 cara paling tidak. Tapi kita akan belajar 2 cara aja. Untuk mendeteksi sebuah kata itu adalah isim, ya kan? Para ulama mengajarkan kepada kita jika ada sebuah kata di dalam bahasa Arab diawali dengan al. Ya. Al-masjidu, al-madrasatu, ada alnya. Baik itu al-syamsiyah maupun al-qamariyah, itu pasti isim walaupun kita nggak paham maknanya. Pasti itu dijamin. Ada alnya. Al. Terserah al apa. Ya kan? Al-masjidu masjid, al-madrasatu sekolah, as-sayyaratu mobil. Semua ada alnya. Ya. Baik al-syamsiyah maupun al-qamariyah. Nah, al-bait rumah. Jadi kalau kita apa namanya baca Al-Quran atau baca apa bahasa Arab ada alnya, wah pasti isim nih, kayak gitu lah. Kita pasti udah tahu ini pasti isim. Begitu simpel, ada alnya, caranya. Yang kedua adalah kalau kita lihat dia mengandung tanwan, tanwin atau tanwun, itu juga pasti isim. Ada bisa tanwan, tanwin atau tanwun. Misalnya tadi masjidun nggak ada alnya kan, tapi ada unnya, ada pasti isim. Atau masjidan ada annya, pasti isim. Karena tidak mungkin ada fiil ada alnya, nggak mungkin. Ya kan, alkola itu nggak ada. Atau kolun nggak ada juga, ada tanwunnya, nggak mungkin. Kalau sudah fuil itu pasti tidak ada alnya, pasti tidak ada tanwan, tanwin atau tanwun. Jadi yang ada alnya dan ada ini yang mengandung salah satu dari ini pasti isim. Ya. Jadi hari ini kita ke isim dulu lah, fiilnya ntar aja belakangan. Oke, isim. Kita langsung terapin ya, langsung terapkan ya. Langsung terapkan di dalam suratul Fatihah. Surat Fatihah itu kalimat pertama apa? Langsung ke alhamdulillah, kita alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Isim, fiil atau huruf? Nah, tapi terus sekarang. Oke, lillahi isim, fiil atau huruf? Bingung kan? Nggak ada alnya, nggak ada tanwunnya. Oke, yang ketiga adalah cara mendeteksi isim, fiil, huruf adalah dengan paham maknanya. Nah, jadi kalau tidak ada alnya, tidak ada tanwan, tanwin, tanwun, tapi maknanya adalah Allah kan lafzul jalalah. Ya, kita tidak boleh mengatakan Allah itu isim. Ya, para ulama tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah adalah lafzul jalalah, kalimat yang agung. Lafzul itu adalah lafaz, jalalah itu agung. Jadi kita menyebutnya ini sebagai lafzul jalalah. Kalau lafzul jalalah kategorinya adalah kategori isim tentunya. Tetap tahu mananya. Masa Allah kata kerja kan nggak mungkin, pasti zat, satu zat. Kayak Rob, isim, fiil atau huruf? Isim. Kenapa? Karena maknanya adalah Tuhan. Ya.
Memang tidak ada ciri-ciri ini, tapi kita tahu maknanya Rabb adalah Tuhan. Sehingga kategorinya pasti isim. Jadi benda yang solid maupun yang abstrak. Nah, makanya benda, kata benda atau yang dibendakan, termasuk di dalamnya sifat, warna merah, hijau, kuning, nah itu isim juga. Karena tidak bergantung dengan waktu, intinya itu. Tidak ada perubahan waktu pada saat penggunaannya, tidak berubah ya. Kalimat itu ya itu. Gitu. Beda dengan kata kerja tadi ya. Kata kerja kan berubah, pola, yakulu dan seterusnya. Oke ya. Kemudian selanjutnya apa? Alamina. Isim. Kenapa? Ada alnya. Oke. Ar-Rahman. Isim. Simpel ya. Ada alnya. Ar-Rahim. Isim. Ada alnya. Malik. Hah? Isim. Kenapa? Maknanya apa? Nah, raja atau pemilik boleh. Makanya ada yang baca Maliki pakai panjang, itu boleh. Maknanya adalah penguasa. Tapi ada yang baca pendek, Maliki, itu boleh juga. Maknanya adalah raja. Jadi selama tidak mengubah makna, boleh dibaca Maliki panjang, boleh dibaca Maliki pendek. Oke, Yaum. Yaum apa namanya? Hari. Hari isim fi'il huruf? Isim, oke. Ad-din. Isim juga ya, ada alifnya. Oke, sampai dengan kalimat ini kok semuanya isim. Ya. Begitu masuk kata iyyaka, apa itu? Na'budu. Nah, kenapa kata kerja fi'il? Ini ada ciri-ciri fi'il di sini, nanti kita belajar, kita belum. Tapi kita lihat dari maknanya aja dulu. Na'budu adalah kami menyembah. Kata kerja ya. Kenapa kok ini fi'il, isim, tiba-tiba ini adalah kata kerja. Berubah nih susunannya. Susunan struktur kalimatnya di dalam Al-Fatihah itu berubah. Sejak ayat iyyaka na'budu. Mulai di sini masuk unsur kata kerja. Itu sebabnya Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi. Al-Fatihah itu setengahnya adalah untukku. Ya kan? Dan setengahnya lagi adalah untuk hambaku. Bagi yang memohon, berdoa di dalamnya, aku akan berikan apa yang dia pinta. Gitu hadis qudsinya. Betul nggak? Jadi Allah nggak asal ngomong setengahnya untukku. Saat Allah mengatakan setengahnya untukku, Allah mendesain surat Al-Fatihah itu semuanya pakai model isim. Kenapa? Karena Allah tidak bergantung dengan waktu. Bagi Allah tidak ada masa lalu, tidak ada sekarang, tidak ada masa depan. Allah Maha tahu. Karena Allah adalah zat yang kita tahu lah, ya kan, yang maha segalanya, yang tidak bergantung dengan waktu, tidak berubah dengan keadaan. Allah ya Allah, dari dulu ya begitu, sampai nanti selama-lamanya begitu. Tidak akan berubah, Allah tergantikan oleh Tuhan yang lain. Tidak akan lekang oleh waktu. Nggak kayak kita ya. Semakin hari umur kita bertambah, makin lama uban makin banyak kan gitu. Makin lama umur makin pendek. Nah, kalau Allah nggak bergantung waktu, tidak berubah karena waktu itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mendesain surat Al-Fatihah semuanya menggunakan susunan isim untuk secara tersirat memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu kekal.
Tapi begitu masuk ke iyyaka na'budu, nah mulai masuk susunan fi'il untuk menunjukkan secara tersirat kita itu tidak kekal, kita tidak kekal. Jadi makna tersiratnya seperti itu. Kenapa susunannya berubah? Para ulama memiliki penjelasan seperti itu. Dan itu sesuai atau selaras dengan hadis qudsi yang tadi. Al-Fatihah setengahnya adalah untukku, kata Allah. Setengahnya lagi adalah untuk hambaku. Dan bagi hambaku yang membacanya, aku akan kabulkan apa yang diinginkannya sesuai permohonannya. Oke ya, di sini sudah belajar menerapkan ke dalam surat Al-Fatihah mengenai tanda-tanda sebuah isim. Kita akan lebih dalam sedikit ya. Nah, sebuah isim, oke. Jika sebuah isim diawali dengan al seperti ini, maka isim tersebut punya makna definitif atau tertentu. Saat kita menyebutkan gini dalam bahasa Indonesia dulu ya. Saat kita menyebutkan sebuah kalimat begini, masjid itu tempat ibadah. Misalnya, masjid itu tempat ibadah. Coba bandingkan dengan kalimat masjid itu indah. Kalimat yang pertama, masjid itu tempat ibadah. Kalimat kedua adalah masjid itu megah dan indah misalnya. Ada kesan yang kita tangkap nggak? Dari dua kalimat tersebut di dalam masjid itu. Apa kesannya? Masjid itu tempat ibadah. Apakah kita tahu masjid yang mana yang tempat ibadah? Tahu nggak? Semua masjid. Semua masjid, oke. Dan kalimat pertama ya, masjid itu tempat ibadah. Artinya apa? Semua masjid manapun tempat ibadah. Tapi saat kita ngomong, masjid itu bagus ya. Nah, artinya apa? Masjid itu tertentu atau definitif. Di kalimat yang pertama, masjid itu tempat ibadah, semua masjid. Jadi satu kata nih, kata yang sama, kalimat yang sama, sama-sama masjid itu, tapi maknanya beda. Yang satu maknanya umum, belum definitif, ya ta? Yang masjid itu tempat ibadah. Sama-sama kalimatnya masjid itu, tapi yang pertama tadi adalah belum definitif, makna masih umum, bisa berlaku kepada semua hal, semua masjid. Tapi makna yang kedua, masjid itu bagus ya, gitu. Masjid itu keren. Tapi masjidnya antara yang ngomong dengan yang diajak ngomong sama-sama paham. Yang dimaksud adalah masjid yang ono gitu. Saya sambil lewat itu naik mobil ya, masjidnya keren misalnya. Masjid itu keren ya. Antara yang ngomong dengan yang diajak ngomong sama-sama paham masjid mana yang dimaksud. Tapi kalau kalimat pertama, masjid itu tempat ibadah. Yang ngomong dengan yang diajak ngomong sama-sama nggak tahu masjid yang mana, ya semua masjid. Berlaku umum. Oke? Berlaku umum ya. Di dalam bahasa Arab, isim terbagi dua. Sesuai penggunaan maknanya tadi. Kalau dia berlaku umum, disebut dengan isim nakiroh. Nakiroh itu belum definitif. Yang tadi berlaku umum, yang kalimat pertama ya, masjid itu tempat ibadah, itu masih nakiroh disebutnya, masih umum. Maka, tapi kalau udah khusus, masjid itu keren ya, yang itu misalnya. Tahu nih antara yang ngomong dengan yang diajak ngomong paham yang dimaksud yang mana, makanya disebut dengan ma'rifat.
khusus. Untuk kata-kata ma'rifatnya kita ingat aja ta'aruf. Nah, orang ta'aruf kan mengenal, sama-sama kenal, sama-sama tahu. Sehingga dikasih nama ma'rifat karena udah mengenal, tahu antara yang ngomong dengan dan diajak ngomong sama-sama paham yang dimaksud bendanya yang mana. Spesifik. Itu namanya ma'rifat. Kalau masih umum namanya nakiro. Oke? Cirinya ma'rifat pasti ada alif lam. Jadi kalau suatu kata bahasa Arab ada alif lamnya, di samping dia pasti isim, dia juga pasti ma'rifat. Ini ada alnya. Oke. Kalau tidak ada alnya, tapi ada tanwan, tanwin, dan tanwun, itu juga isim. Tapi masih nakiro. Oh, ya, ada paham nih. Oh. Oke ya. Jadi isim nih. Isim jika ada alnya berarti ma'rifat. Jika tidak ada alnya nakiro, tanwan, tanwin atau tanwun. Oke. Nakiro. Nah, nakiro. Ya. Jadi kalau ada suatu kata misalnya masjidun, isim fi'il huruf. Sim. Kenapa? Ada unnya. Oke. Nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Kenapa? Oke. Pinter sekarang. Oke ya. Kalau ada alnya, almas jidu. Ya, jadi antara al dengan tanwan, tanwin, tanwun itu haram hukumnya untuk bercampur. Haram ya hukumnya ya. Antara al dengan tanwan, tanwin atau tanwun itu hukumnya haram bercampur. Nggak boleh dalam satu kalimat, dalam satu kata nggak boleh. Al masjidun itu udah pasti salah. Ya kan? Kalau saya hilangkan huruf awal akhirnya, ini dal di akhirnya dibacanya apa nih? Hah? Al masjidu. Walaupun tidak ada harokatnya. Karena tidak mungkin al masjidun. Ya. Nah, makanya kalau orang baca Arab gundul kan tahu, kok tahu dari mana? Ada alnya nih, nggak mungkin baca un. Oh, gitu. Ini pasti gitu ya. Kenapa nggak al-masjidi? Nah, itu nanti ada belajar huruf jer. Nah, kecuali kalau di depannya ada kalimat lain nih yang mengubah. Jadi kalau tidak ada yang mengubahnya, pasti dibacanya u. Pasti gitu. Kalau ada di depannya ada kalimat awal yang tadi ada kemasukan huruf ila misalnya, atau kemasukan huruf fi, ila dan al masjid, itu pasti harokat akhirnya i. Ilal masjidi. Atau fil masjidi. Kalau ada ila nggak boleh ilal masjidu, itu udah pasti salah. Oh, nggak ngerti bahasa Arab ini orang gitu. Kalau ada fi pasti di belakangnya fil masjidi, nggak boleh fil masjidu, nggak boleh fil masjida. Kalau ada ila juga gitu. Ada huruf-huruf namanya ini disebut dengan huruf jer. Menurut nanti banyak huruf jer, nanti kita kalau mau belajar nanti banyak itu. Huruf jer, kalau kemasukan huruf jer pasti harokat akhirnya berubah jadi i, gitu loh, majrur. Dalam istilah term bahasa Arabnya gitu, ya kan? Huruf jer dan majrur. Kalau jer pasti i bacanya. Jadi by default pada posisi asalnya u defaultnya. Kalau tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Pengaruhnya itu apa? Bisa aja ada huruf yang depannya pengaruh sehingga jadi i. Kalau dia huruf jer yang masuk. Atau posisi kalimatnya. Jika posisi kalimat dia sebagai objek, maka dibacanya a. Al-masjidah. Gitu. Saya pergi ke masjid. Masjid sebagai objek. Nah, ada-nya.
Posisinya. Tapi nanti itu belajarnya ke belakang ya. Kita sekarang belajar kembali ke nakiro dan ma'rifat ya. Itu dulu. Jadi tadi kita udah tahu hukumnya bahwa tidak boleh nih ada an in un bergabung dengan alif lam, nggak mungkin. Jadi nakiro tidak mungkin bergabung dengan ma'rifat. Kalau dia nakiro ya pasti nakiro, ada an in unnya. Kalau dia ma'rifat ya ada alnya, pasti harakat akhirnya adalah bisa u, bisa i, bisa a. Nggak mungkin un, in, atau an. Mungkin. Oke, sampai sini jelas ya. Nakiro dan ma'rifat. Nakiro tidak punya al, tapi punya tanwan, tanwin, tanwun. Ma'rifat punya al. Dan tidak mungkin bergabung dengan tanwan, tanwin, dan tanwun. Baik, ada isim, ada yang nakiro yang maknanya masih belum terdefinisi. Ma'rifat maknanya sudah jelas terdefinisi. Antara yang ngomong dan yang diajak ngomong sama-sama paham benda yang dimaksud. Oke ya, ma'rifat dan nakiro. Kita terapkan ya. Oke. Di dalam surat Al-Insyirah, apa Al-Insyirah? Al-Nasrah ya. Ada kalimat inna ma'al. Nah, oke. Inna usri Islam. Oke ya. Inna sesungguhnya ma'a beserta ya kan al usri apa itu? Hah? Kesulitan, yusron kemudahan. Oke ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa saat al-usri dipakai alif lam? Nah, ini balik nih. Tapi pakai yusron, kok pakainya tanwan? Tuh. Ini kategori apa? Isim, fi'il, huruf. Al-usri. Isim. Kenapa? Ada alif lam. Isimnya nakiro apa? Ma'rifat. Ma'rifat, oke. Yusron, isim, fi'il, huruf. Isim. Kenapa kita sebut isim? Karena ada annya. Ada annya pasti isim nih. Tadi video ya, ada annya pasti isim. Isimnya apa? Nakiro apa? Ma'rifat. Nakiro, oke. Kenapa Allah membuat susunan seperti ini? Pada saat al-usr pakai alif lam, tapi yusronnya tidak ada alif lam. Kenapa al-usrnya itu adalah ma'rifat, tapi yusronnya nakiro? Nggak bisa jawab. Bisa aja Allah membuat gini kalimatnya. Inna ma'al. Nah, inna ma'al usril yusra. Di sini bisa aja pakai alif lam. Dan itu tidak salah dalam bahasa Arab. Tidak salah. Kalimatnya betul juga. Inna ma'al usril yusra, itu betul. Tapi kenapa Allah memilih yang ininya ma'rifat, ini nakiro? Nggak bisa jawab. Kalimatnya diulangin lagi ya di ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusron. Jadi ada dua ayat yang keduanya mempunyai struktur yang sama. Usrinya pakai alif lam, yusronnya tidak pakai alif lam. Usrinya itu ma'rifat, yusrinya adalah nakirah. Mananya apa? Nah, tadi kita udah belajar ya. Ma'rifat adalah mana yang tertentu, khusus. Makanya para ulama mengatakan jika suatu kalimat yang ma'rifat diulangi ya, berapa kali pun benarnya masih itu juga sama. Karena kan nggak khusus dia. Ya kan? Jadi di ayat yang inna ma'al usri yusra dengan ayat berikutnya yang inna ma'al usri yusra juga, kesulitannya itu juga. Tapi solusinya nakiro. Artinya apa? Di dalam satu kesulitan paling tidak ada dua kemudahan atau lebih. Tuh.
Maknanya tersirat. Ya. Jadi dua kali nih kalimatnya, diulang. Tapi karena al-usr ini pakai ma'rifat, jadi kan walaupun dua kali diulang, itu bendanya itu juga, kesulitannya itu juga. Artinya cuma satu kesulitannya, karena itu juga. Di dalam terjemahan nggak ada. Jika ada satu kesulitan, maka kemudahannya paling tidak dua. Nggak ada dalam terjemahan. Terjemahan kan biasa aja. Tapi makna tersirat. Ya, kita ngomong makna tersirat. Di dalam kalimat tersebut adalah karena yang satu itu ma'rifat, al-usr. Kesulitan itu Allah ekspresikan sebagai bentuk ma'rifat, al-usr. Sehingga walaupun diulangi berapa kali pun, tetap itu yang tujuh. Kesulitan kamu itu solusinya banyak, gitu loh kata Allah. Setiap Allah memberikan satu kesulitan, solusinya minimalnya dua, karena ayatnya dua kali diulang, minimalnya dua, atau bisa lebih, ya, karena dia nakiroh kan umum, banyak, kan. Belum tertentu. Minimal dua karena diulang dua ayat. Jadi kalau diulang di dua ayat, sebuah kata yang nakiro berarti menunjukkan kepada hal yang berbeda. Kalau diulang dua kali, sebuah nakiro. Tapi kalau sebuah ma'rifat diulang dua kali atau lebih pun menunjukkan pada hal yang sama. Oke ya. Jadi kalau nakiro diulang di dalam ayat itu menunjukkan hal yang berbeda. Kalau ma'rifat diulang di dalam ayat menunjukkan kepada hal yang sama. Nah, itu sebabnya makna yang tersirat di dalam kalimat inna ma'al usri yusra adalah jika kita punya satu kesulitan, paling tidak ada dua kemudahan atau bahkan lebih. Jadi Allah tidak mungkin memberikan kita masalah, memberikan kita problem, kesulitan tanpa ada solusinya, nggak mungkin. Karena kalimatnya begini bahasa Arabnya. Kalau Allah memberikan kesulitan, pasti Allah memberikan jalan keluar ini. Kalian tinggal cari aja. Asal kalian mau nyari, pasti ada. Dan ada itu lebih dari tidak hanya satu lokasi. Beda kalau kalimatnya inna ma'al usril yusra. Itu maknanya beda. Artinya apa? Setiap satu kesulitan paling pasti ada satu kemudahan. Satu kemudahannya. Kasihan deh lu, kan nanti gitu. Allah tuh kasihan. Di sini mencerminkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bisa tersirat. Bayangkan kalau setiap kesulitan Allah hanya kasih satu solusi. Berat kita. Sulit akan mencarinya. Orang lebih dari satu aja kita kadang-kadang sulit nggak lihat ya. Karena saking namanya orang lagi susah kan, pikiran pusing segala macam. Udah nggak itulah ada gitu kan. Allah kadang mungkin dalam Allah tuh itulah solusinya, kamu tinggal ke sono aja. Tapi hati kita karena lagi wah segala macam, kita nggak ngelihat solusi itu. Kalau nggak mau yang itu, ya ke sono gitu. Allah tuh nunjukin ada lu tinggal ke sono doang. Gitu. Ada dua minimal, atau bahkan lebih. Kalau kalimatnya menggunakan di sini al juga ada, repot dah kita. Kasihan kita. Hiji-hijina. Hijinya lagi nu mana saya neangana. Nggak tahu yang mana itu, bingung kita. Makanya Allah Maha Pengasih itu begitu. Cari uban di dalam. Nah, itu. Makanya itu la yukallifu nafsan illa wus'aha itu kali ya. Sangkutnya dengan itu ya. Dengan apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu juga ada arah itu. Untung Allah nggak bilang illa biwus'iha. Wah. Illa wus'aha. Untungnya pakai illa wus'aha. Coba kalau bilang illa biwus'iha, wah, ada repot lah kita. Itu para ulama tuh, aduh, untung aja gitu. Karena bisa juga kalimat itu diekspresikan dengan illa biwus'iha, bisa. Dan itu benar secara bahasa. Tapi nah, ke kitanya gitu, efeknya besar. Ya kalau tuh ekspresi itu benar-benar dipilih yang terbaik, yang punya makna tersirat. Yang kalau digali, oh ternyata begitu. Oh ternyata begitu. Oke ya. Terus ini, jadi kenapa kok ada ustadz yang menjelaskan?
Jika ada satu kesulitan, dua kemudahan. Mas mana kok terjemahan nggak ada perasaan gitu. Di terjemahan kan ya setiap kesulitan ada kemudahan itu doang. Tapi kok satu solusinya bisa lebih dari satu. Oh itu rahasianya. Ada nakiro, ada ma'rifah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selain kita mempelajari tadi apa namanya isim, kemudian fi'il, kemudian huruf, dan ada lagi nanti bagi dua dan yang di fi'il itu ada bagi tiga lagi. Kita juga harus tahu artinya Pak ya. Artinya daripada kalimat itu sendiri. Betul. Kalau tidak mengandung ciri-ciri harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya gimana? Tanya Om Google, buka kamus, gitu. Paling gampang. Betul itu. Memang harus buka kamus. Kalau nggak tahu aneh mananya apa sih? Terus tadi kan Ar-Rahman, Rahim gitu kan. Hanya punya oleh Allah itu memang khusus ya kan. Iya. Masuk ke isim kita nggak bisa mengatakan bahwa itu masuk ke fiil gitu. Iya. Pengaruh gitu kan. Betul. Karena kita tahu artinya gitu di situ. Iya. Kalau nggak tahu artinya. Tadi yang terakhir diterangkan oleh Pak Rahmat juga begitu kan. Karena yang ada satu kesulitan terjemahan tidak ada dua kemudahan di situ kan. Iya. Itu kalau artinya memang begitu, tapi kalau kita baca tadi tentang artinya dari marifat dan nakiro, baru kita ngerti gitu kan. Iya betul. Jadi kelihatannya dua-duanya. Tersirat itu tadi. Iya. Mana tersiratnya kan nggak ada di kamus, nggak ada di terjemahan. Iya. Mana tersiratnya? Kalau itu kan tersurat ya, tersurat. Nah, tersurat betul. Di bawah tersirat. Tersirat. Kalau dibaca Yang ini juga tersiratnya ada tadi bahwa Allah itu maha kekal. ya. Itu mana tersiratnya? Itu sebabnya kenapa bentuk susunan kalimatnya adalah pakai isim cuma. Ada fi'il. Itu menunjukkan makna tersiratnya Allah maha kekal yang tidak bergantung dengan waktu, tidak terpengaruh dengan waktu, tidak lekang oleh waktu kan gitu. Itu makna tersiratnya. Kalau ini makna tersiratnya adalah tadi satu kesulitan minimal ada dua atau lebih kemudahan. Dua atau bisa lebih. Berarti yang berupa sifat itu dibedakan ya. Jadi bisa tinggi, Merah. Betul. Itu karena tidak bergantung dengan waktu. Nah, kuncinya di situ. Tidak pengaruh dengan kalimat katanya itu tidak berubah jika digunakan pada waktu yang berbeda. Intinya itu. Apapun kalau berubah kata jika tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, maka kategorinya isim. Tapi kalau yang fi'il tadi berubah Pak ya. Berubah dengan waktu ya. Kata tadi makan misalnya kan ada eat, ada eaten, ada eating, nah gitu. Dalam gender juga ya. gender juga betul. Nanti kalau lebih dalam asik tuh sebenarnya belajarnya. Tapi langsung diterapin dalam Al-Quran begini. Kalau cuma teori doang pusing kita. Nah, dalam mereka enak jadi oh ternyata begitu. Ayo gak ada pertanyaan lagi? Nanti itu masuk isim jama, mudzakkar salim, ada isim mudzakkar salim, muannats salim, macam-macam, ada jama taksir. Kita belajar. Nah ini isim pembagian dari sisi kejelasan makna, makrifat penakiran. Nanti dibagi bisa lagi isim terbagi atas maskulinitasnya. Ya kan ada yang isim mudzakkar, kan yang maskulin, ada isim yang muannats atau feminin. Apa itu isim yang maskulin? Enggak maskulin. Turunannya banyak. Banyak turunannya, nanti pelan-pelan. Kita baru belajar satu kategori ini, isim yang terbagi atas makna. Nanti bisa juga terbagi atas tadi susunan mudzakkar atau muannats. Kalau muannats itu ada tak marbutohnya, ada bulat, itu pasti muannats. Kemarin yang diterangkan di 68 itu Pak ya, fi'il berarti ya Pak ya. Yang ada. Bukan, itu menunjukkan muannats, gendernya muannats. Iya. Makanya pakai kaso dia. Kaso. Mana betina, mana jantan gitu kan. Iya. Itu mana tersiratnya kan gitu, semua itu betina. Karena menggunakan susunan kalimat yang menggunakan semuanya muannats. Muannats itu adalah feminin. Susunannya mungkin feminin. Sehingga mana tersiratnya ini pasti lebahnya lebah betina gitu. Walaupun tidak disebutkan, bahwa itu lebahnya betina. Karena ada Makna tersiratnya gitu loh. Iya.
Pasti cewek yang berarti lebah pekerja pasti cewek gitu. Yang ngerawat rumah segala macam itu pasti cewek dan sebagainya. Disebut semua karena semua susunannya susunan muannats semua. Karena disebut pekerja itu betina tidak disebutkan kan? Tidak disebutkan dalam terjemahan. Ada. Tapi secara tersirat karena susunan kalimatnya menggunakan muannats sehingga ini pasti betina, nggak mungkin gitu. Jadi kalau orang ngomong ini dia lebahnya lebah jantan, nggak pasti salah gitu ya. Nggak ngerti tentang susunan kalimat di dalam Al-Qur'an ayat tersebut. Berarti orang itu bahwa di jantan betina di lebah itu bagaimana di Quran Udah ada zaman dulu. Iya, maksudnya baru sekarang kan. Gitu aja nggak tahu, makanya umat Islam tuh harusnya jadi umat yang paling maju kalau benar-benar memahami Quran dan menerapkan. Mungkin penelitian baca itu dulu. Karena di Al-Quran tuh banyak hal-hal seperti itu. Nanti yang menciptakan itu siapa tuh? Kalau ada isim, ada apa? Ahli bahasa orang Arab atau gimana? Iya, ahli bahasa orang Arab. Jadi mereka mengkodifikasi dari Al-Quran, itu dari Al-Quran semuanya. Dari Al-Quran tuh, karena Al-Quran tuh konsisten, sangat konsisten. Dari Al-Quran lah diturunkan, makanya turunannya ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Salah satunya adalah nahwu dan shorof tadi, turunan ilmu Al-Quran. Dari Al-Quran semuanya. Sebelum waktu di zaman Nabi nggak dikenal nama ilmu nahwu shorof, nggak ada. Zaman Nabi. Nah, zamannya Khalifah Abbasiyah, itu yang pertama kali para ulama mengkodifikasi. Oh ternyata ini, makanya analis disebut istilah-istilahnya tadi itu ada nakir, itu cuma istilah aja untuk mengkodifikasi dari konsistensi Al-Quran. Oh kalau gini disebut ini istilah-istilah aja. Sama kayak kita tata bahasa Indonesia lah, ya kan? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu siapa yang bikin pertama kali? Ya para ahli bahasa, sastra. Itu kan cuma istilah. Oh ini kata kerja, ini kata benda dan seterusnya. Ini ada diterangkan, ada menerangkan, masih ingat nggak? D dan M, DM, diterangkan dan menerangkan. Bukan jika dan hanya jika. Gitu, dari kodifikasi. Makanya dari Al-Quran itu banyak, termasuk ilmu tajwid. Itu kodifikasi ulama juga. Nggak ada di zaman Nabi. Belajar tajwid. Wah mana idgham nggak ada. Mana qol-qolah. Biar bisa dipelajari, betul. Iya, di apa? Yang mana? Ya belajar, makanya saya tahu. Tahu dari mana? Wajib. Ini namanya baru ilmu nahwu. Nanti ilmu shorof, ada ilmu shorof itu perubahan kata. Perubahan kata. Terus harus hafal itu dulu. Wala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqulun maqalun. Oh, harus hafal itu perubahan kata. Dan satu kola. Itu ke samping, belum ke bawah. Oh, beda lagi. Tasrif. Qala qalu qalat taqulna qul taqultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Oh, qultuma itu ke bawah, ini ke samping. Kita yang praktik-praktikal aja, yang kira-kira kita langsung pemahaman dalam Al-Quran ini supaya lebih mengena. Ada bukunya itu. Ada buku tasrif namanya. Baik, mungkin itu aja. Udah masuk waktu syuruk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.